Wayai sinau ca. Suwun lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Si Engineer di acara tutorial CAD/CAM, masih bersama saya Triyono Kiswo. Kali ini kita masuk ke video ke-7 dari rentetan jalur belajar Mastercam. Di video kali ini kita akan menggambar sampel part yang keempat. Di sampel part yang keempat ini kita akan menggambar dengan model 3D ya. Kalau kemarin sampel 1 sampai 3 itu 2D, sekarang 3D. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Jangan lupa subscribe bagi yang sudah subscribe. Jangan lupa like, share, komen agar bisa membantu teman-teman kita yang sedang belajar tentunya. Oke, langsung kita masuk ke materi. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah part. Oke, ini gambarnya. Kita akan membuat 3D dalam bentuk seperti ini. Oke, seperti biasa kita gambar dari luar, baru ke dalam. Untuk paling luar sendiri ini adalah balok kotak dengan ukuran 120 x 120. Di sudutnya, di semua sudut ada R10 dengan ketebalan 10 mili ya. Oke, langsung saja kita buat. Kita masuk ke Mastercam-nya. Kita pakai menu rectangle, terus kita pilih anchor to center, klik di 00 JZ, kemudian drag, oke. 120 kali 120. Kemudian oke, kita fit, alternatif F1 atau fit pakai ini bisa. Kemudian kita extrude. Ini menu extrude solid ya, atau di sini juga ada extrude. Sama saja. Kalau ini udah otomatis dikeluarin. Kita pilih chain-nya. Kemudian oke. Kita putar sedikit biar kelihatan. Kita pilih grid body, kemudian extend by specific distance. Distance-nya kita pilih 10. Kemudian oke. Oke, di sini sudah jadi. Ya, mungkin ada yang bertanya kenapa nggak menggunakan ini grid balok. Grid balok ini tidak bisa membuat balok dengan acuan atau poin itunya, angkurnya di tengah. Ini perhitungannya dari pinggir semua, dari sudut sini. Jadi kita jika membuat pakai ini kita harus menggeser. Oke, kenapa saya tidak membuat pakai ini ya? Oke, kita lanjut. Kemudian kita bikin fillet atau radius. Di sini aktif semua, kita hanya aktifkan garis ya, select edge ya. Ini kita nonaktifkan, kemudian klik garisnya atau sudutnya. Putar. Kemudian oke. Radiusnya tadi 10 ya. Kemudian oke. Sudah isometri. Mungkin teman-teman ada yang bertanya juga, kenapa tidak langsung di rectangle-nya dibikin fillet? Karena untuk
misalnya kita rubah R-nya dari 10 ke 5 atau dari berapapun, istilahnya kita mau merubah, mengedit itu kita harus mengedit rectangle-nya. Kalau menggunakan menu fillet ini, kita tinggal mengedit khusus di filletnya saja. Kita masuk ke Operation Manager, pilih Solid, kemudian pilih fillet, kita pilih tanda plusnya, kemudian masuk parameter. Di sini kita tinggal rubah, misalnya kita rubah 3, kemudian OK, regional, ini sudah otomatis terubah. Lebih ke menyimpelkan jika kita ingin edit radius. Oke, kita lanjut, kita buka gambarnya, kita lihat dulu. Selanjutnya kita membuat, kita bikin chamfer dulu. Di sini ada chamfer 1. Oke, nanti kita bikin chamfer dulu, chamfer 1. Setelah itu baru kita bikin lubang M12 dengan jarak 90 dan 90. Kita bikin chamfer dan lubang tab M12. Kita bikin chamfer dulu, kita menu, pilih menu fillet ini, pilih yang chamfer. Kemudian ini kita pilih face ya, face saja, face. Kemudian oke, kalau edge, kalau garis ini edge, nanti kita klik satu-satu. Jadi mending kita pilih face, kemudian karena semua ini, jadi kita pilih face, kemudian oke. Chamfernya berapa? 1 tadi ya. 1 kita oke. Oke, di sini sudah terlihat. Ini saya kasih garis, outline it, shaded. Di sini sudah terlihat garisnya. Kemudian kita tinggal membuat lubang tab. Kita pilih circle, kemudian kita kunci diameternya. Untuk M12 saya anggap diameter 10,3. Kita klik diameternya 10,3, sudah kita kunci. Kemudian kita klik menggunakan poin ya, seperti membuat 2D sama poin. Tadi 90 untuk arah Y dan arah X juga sama 90, berarti kita bagi 2. Min 45, enter. Kita bikin sebelah kiri dulu ya. Y-nya min 45. Z-nya kita bikin di 0 atau di 10 bisa. Misalnya kita bikin di 10 ya, di atas ya. Kemudian selanjutnya X tetap minus 45, Y-nya kita rubah 45, Z-nya tetap 10. Kemudian selanjutnya X-nya kita rubah menjadi plus, Y-nya tetap 45, Z-nya tetap 10, enter. Kemudian tinggal kita bikin yang terakhir, X tetap 45 plus, kemudian Y-nya yang kita rubah menjadi minus 45, Z-nya tetap 10. Oke. Sudah jadi semuanya, terus kita oke. Di sini sudah jadi. Oke, solidnya kita rubah warna dulu biar kelihatan. Di sini sudah kelihatan ya. Kalau nggak wireframe nih, wireframe. Nah, di sini sudah terlihat. Tinggal kita extrude. Extrude. Pilih circle-nya. Harus panahnya sama, arah ke sono semua, agar tidak ada yang miss. Kemudian oke, ini arahnya ke atas semua ya, berarti kita harus reverse atau kita balik, berarti reverse direction. Kemudian kita pilih cut body, terus di sini extrusionnya kita pilih stroke hole atau tembus. Oke, kita pilih ini, kemudian oke, sudah terlihat jadi ya. Kemudian selanjutnya kita membuat buletan yang ini. Kita buat dulu yang ini nih, 25, 65. Diameter 65 dengan ketinggian 25. Oke. Kita bikin. Kita pilih circle.
Terus kita klik diameternya 65. Kemudian poin sama poin 0, Y0, Z-nya kalau kita mau langsung dari atas berarti kita angkat 10. Oke, kemudian oke. Tinggal kita extrude. Kita extrude ya. Klik ini, kemudian extrude. Ini karena arahnya emang ke atas, jadi reverse kita unchecklist. Kemudian extrusionnya kita bikin 25. Kemudian pilih add boss ya. Oke. Sudah jadi. Sudah terlihat ya. Atau mungkin kita bisa langsung menggunakan revolve. Kalau menggunakan revolve, berarti kita harus bikin ini full ke sini. Oke, kita bikin menggunakan cara pertama dulu, nanti kita bikin menggunakan revolve. Oke, kita lanjut untuk cara yang pertama dulu. Selanjutnya kita bikin yang ini, taper dengan panjang 15, derajatnya 15, patokannya dari sini ke sini 15, derajatnya 15, oke. Kita pilih plane yang menjadi front. Terus view plane-nya juga front. Kemudian kita bikin garis. Kita bikin garis bantu. Kita miringin dulu. Oh, ternyata garisnya tidak di tengah. Berarti kita hapus dulu. Kita bikin garis bantu di sini. Di 00 ya. Bikin garis bantu di 00 sini. Kemudian di center ini. Coba kita lihat front. Oke. Kemudian kita offset ke bawah. Kita offset sejauh 15. Ini ke samping. Berarti kita harus tekan ini biar ke bawah. Ini sudah ke bawah. Kemudian oke, terus kita bikin garis di sini ke sini sebagai sumbu putar. Kemudian kita offset sumbu putar ini sejauh 60. 5 bagi 2 berarti 32,5 ya. Kemudian kita rotate. Kita klik ini dulu, kemudian rotate. Yang mau dirotate garis ini, kemudian oke, terus kita pilih sumbu putarnya. Kita pilih intersection ini dan garis ini. Kemudian derajatnya berapa? 15. Ini kebalik, kita balik ke sini, ini. Oke, kemudian oke. Selanjutnya kita tinggal trim. Oke, kita pilih trim back to entities, trim to entity. Ini dengan ini dengan ini dengan ini. Kemudian oke, selanjutnya kita revolve. Klik chain ini, kemudian yang mau buat ngating, revolve, kemudian sumbu putarnya, kemudian oke. Terus di sini kita harus isi end angle-nya atau derajat terakhirnya, karena kita pengen muter full, kita kasih 360. Misalnya cuma separuh kan bisa kita kasih 180. Oke, kita pilihnya cut body, kemudian oke. Di sini sudah terlihat jadi
Oke. Kemudian tinggal kita bikin yang ini 10 derajat, diameter atasnya 40. Oke, langsung kita bikin. Kita tinggal ngopi garis ini ke sini, offset lah ya, offset. Kita tadi 40, berarti ini kasih 20. Ini ke sini. Kemudian oke. Kita bikin garis dari sini ke sini. Oke, sudah. Terus garis ini kita putar. Expand rotate, sumbu putarnya di sini. Kita putar 10 derajat. Ini kebalik. Nah, 10 derajat. Oke. Kemudian kita trim menggunakan garis bantu yang tadi, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita manfaatkan untuk membuat ini. Oke, kemudian garis ini kita hapus. Selanjutnya kita revolve. Klik chain revolve-nya. Terus sumbu putarnya tetap pakai ini. Ini seperti tadi, kemudian oke. Sudah jadi ya. Di sini sudah jadi. Sudah jadi ya teman-teman. Begitu caranya jika kita bikin per step. Jadi kita mau, kenapa saya menggunakan ini per step? Karena yaitu acuannya ketika kita mau ngedit di area sini, di area taper yang ini atau di area taper yang sini, kita bisa edit. Tapi ketika kita menggunakan revolve full, pembuatan atas ini, nanti kita ngedit, kita harus ngedit, nggak bisa cuma taper ini gitu, harus diedit, kita harus ngedit itu semua, 2D-nya semua. Tapi nggak apa-apa, buat contoh misalnya kita mau bikin menggunakan revolve full, boleh. Yang ini kita suppress dulu, suppress. Ini juga suppress, ini juga suppress. Oke, ini terlihat detail ya. Untuk mengamankan garis-garis pembuatan yang tadi, karena kita jika ini terhapus akan jadi error. Kita pindahkan dulu. Kita pindahkan dulu di level yang lain. Ini kan level aktif 1. Oke, kita pilih all, wireframe, kemudian oke. Terus klik kanan di level, kita uncheck use main level, kemudian sini kita isi, kita pilih select aja biar kita bisa namain. Kita misalnya mau dipindah ke level 4, kemudian sini kasih nama chain 1. Oke. Kita pilih oke. Ini masih kelihatan, berarti kita tinggal pilih klik kiri di level, kemudian dinonaktifkan. Oke. Sudah ya. Kemudian kita menggunakan revolve full ya. Kita pilih ini. Terus kemudian kita pilih garis. Di sini. Tarik aja lurus. Di sini pastikan 180 agar dia lurus. Kemudian dari sini kita tarik ke atas. Di sini pastikan 90 ya. Oke. Kemudian kita offset. Sama langkahnya seperti tadi kita offset. Pertama kita offset dari bawah ke atas dulu. Dari bawah ke atas ini berarti 25 tambah 10. 35. Kita offset ini ke atas. 35, oke. Kemudian kita bikin yang luar dulu. Ini offset 32,5 karena tadi diameternya 65. Kemudian diameter dalam 40, kita offset 20. Oke, kemudian tinggal kita rotate
Oh sorry, ini kita offset dulu 1. Karena jarak taper yang luar itu 15. Kita offset 15. Oke, kemudian kita baru XCOM rotate. Rotate yang ini dulu boleh. Sumbu putar, intersection, ini dan ini. Kemudian 15. Kebalik. Kemudian oke. Selanjutnya ini. Kemudian sumbu putarnya di intersection juga sama. Ini dan ini 10. Karena yang dalam itu derajatnya 10. Kemudian oke. Selanjutnya ini bikin wireframe dulu. Selanjutnya kita tinggal trim. Oke, kita trim. Ini dengan ini. 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 Oke, sudah. Kemudian kita hapus yang tidak dipakai. Selanjutnya kita pilih revolve, terus chain revolve-nya. Oke, kemudian sumbu putarnya. Kemudian oke. Di sini kita mau pilih grid body boleh, tapi nanti berarti posisinya terpisah ya. Jadi kalau kepengen langsung kita menggunakan ini. Terus kita pilih combine operation. Oke. Kita lihat. Oh, di sini masih pejal. Di sini masih pejal. Di sini masih pejal ya. Jadi tetap tidak recommended pakai cara yang kedua. Karena ini tidak bolong. Tetap recommended dengan cara yang pertama. Oke. Saya kira cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa like, komen, dan share agar bisa membantu teman-teman kita yang sedang belajar Mastercam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.